Tuntas sudah pekerjaan dakwah dan pembangunan masyarakat baru berlandaskan tauhid. Seakan ada bisikan halus yang masuk ke kalbu Rasulullah SAW yang membuatnya merasa bahwa masa hidupnya di dunia ini telah mendekati akhir. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman pada tahun ke-10 Hijriah, beliau berkata, "Wahai Mu'adz, mungkin saja kau tidak bisa menemuiku setelah tahun ini, dan mungkin pula kau lewat di masjid ini, dan di sana telah ada kuburanku." Mu'adz menangis mendengarnya. Inikah tanda-tanda Rasulullah SAW akan wafat? Suatu hari, Rasulullah SAW berkumpul di salah satu sudut kota Madinah dengan orang-orang dari berbagai kabilah Arab. Dalam kesempatan tersebut, Rasulullah SAW meminta mereka menjadi saksi bahwa beliau telah menunaikan amanah Allah dengan menyampaikan risalah dan memberikan nasihat kepada umat manusia. Saat itu pula, Rasulullah mengumumkan niatnya untuk menunaikan ibadah haji. Rencana Rasulullah segera menyebar sehingga membuat banyak orang yang berdatangan ke Madinah untuk ikut haji dengan Rasulullah SAW. Rombongan haji Rasulullah berangkat 4 hari sebelum habis bulan Dzulqa'dah. Sebelum jalan, Rasulullah SAW menyempatkan diri bersisir, memakai minyak rambut, mengenakan jubahnya dan mengalungi hewan kurbannya. Rasulullah SAW berangkat setelah zuhur hingga sampai di Dzul Hulaifah sebelum waktu sholat asar. Rasulullah lalu menunaikan sholat asar 2 rakaat dan menginap di tempat ini hingga pagi. Saat pagi tiba, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Tadi malam datang seseorang dari Tuhanku dan berkata, 'Sholatlah di lembah penuh berkah ini dan katakanlah, aku berniat melakukan umroh di dalam ibadah haji ini.'" Hadis riwayat Bukhari. Siang hari sebelum sholat zuhur, Rasulullah SAW mandi terlebih dahulu untuk melakukan ihram. Lalu Aisyah memercikkan minyak wangi ke tubuh dan kepala Rasulullah hingga tetesan minyak wangi itu menetes di rambut dan janggut beliau. Rasulullah membiarkan tetesan itu tanpa sedikit pun membersihkannya. Setelah itu beliau memakai jubah dan selendangnya, mendirikan sholat zuhur 2 rakaat, lalu membaca talbiyah untuk haji dan umroh di tempat sholatnya. Rasulullah menggabungkan antara haji dan umroh, sambil terus membaca talbiyah hingga tiba di Baidah. Nabi SAW melanjutkan perjalanan hingga tiba di Dzultuwa, tak jauh dari Mekah. Beliau menginap di Dzultuwa dan usai sholat subuh segera berangkat memasuki Mekah. Pada Ahad pagi, Rasulullah dan kaum muslim tiba di Mekah dan beliau langsung mandi. Hari itu tepat tanggal 4 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah melakukan perjalanan selama 8 hari dari Madinah ke Mekah. Saat memasuki Masjidil Haram, Nabi SAW bertawaf di Baitullah, lalu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan tidak bertahlul karena Rasulullah SAW melaksanakan haji qiran dengan membawa hewan kurban. Selama di Mekah, beliau tinggal di Hajun. Rasulullah SAW tidak melakukan tawaf lagi selain tawaf untuk haji. Bagi para sahabat yang tidak membawa hewan kurban, Nabi SAW memerintahkan menjadikan ihram mereka untuk umroh saja. Mereka bertawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian bertahalul secara sempurna. Pada hari ke-8 Dzulhijjah yang dikenal sebagai hari Tarwiyah, Rasulullah menuju Mina.
Di Mina, Rasulullah menginap dan melakukan sholat zuhur dan asar, maghrib, isya, dan subuh. Usai sholat subuh, beliau berdiam sejenak hingga matahari terbit. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga tiba di Arafah dan telah ada tenda yang didirikan untuk beliau di Namrah. Rasulullah SAW tinggal di tempat itu hingga zuhur. Rasulullah SAW mendatangi lembah di Arafah. Di tempat itu telah menanti 124.000 manusia. Tatap mata mereka mengarah ke Rasulullah saat beliau tiba. Tak lama berselang, Rasulullah SAW berdiri untuk berkhutbah di tengah mereka. Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Karena aku tidak tahu, mungkin saja aku tidak bisa lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini, di tempat ini lagi untuk selamanya. Sesungguhnya darah kalian haram atas kalian. Laksana haramnya hari ini, di bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Ketahuilah, segala urusan masa jahiliyah kini tidak berlaku lagi di bawah telapak kakiku. Darah jahiliyah tidak berlaku. Dan sesungguhnya, darah yang pertama kali tidak berlaku dari darah kita adalah darah bin Rabi'ah bin Al-Harits. Dia menyusu di Bani Sa'ad yang kemudian dibunuh oleh Hudzail. Riba jahiliyah tidak lagi berlaku dan riba pertama yang tidak berlaku dari riba kita adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Dia tidak berlaku semuanya. Bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah kaum wanita. Karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak atas mereka agar tidak ada seorang pun yang menyentuh kasur mereka dari orang yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan itu, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Dan kalian berkewajiban untuk memberikan rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku, dan tidak ada umat baru setelah kalian. Ketahuilah, sembahlah Tuhan kalian, sholatlah 5 waktu, puasalah di bulan puasa kalian, tunaikan zakat harta kalian dengan sukarela dari jiwa lapang kalian, lakukan ibadah haji ke rumah Tuhan kalian, taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Kalian menanyakan tentang aku, apa yang akan kalian katakan? Tanya Nabi SAW. Kaum muslim lalu menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, serta menunaikan dan memberikan nasihat. Rasulullah SAW berucap dengan mengangkat tangan beliau dan mengarahkannya kepada manusia. Ya Allah, saksikanlah. Hadis riwayat Muslim. Setelah Rasulullah SAW selesai menyampaikan khutbah beliau, turunlah firman Allah yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah, surat nomor 5, ayat ketiga. Pemandangan lautan manusia itu sungguh sangat mengagumkan dan menggetarkan jiwa. Air mata bercucuran melihatnya dan sejarah menundukkan kepala karena menghormati dan mengaguminya. Dialah seorang laki-laki yang memulai dakwahnya sendirian, sedangkan semua orang Arab memusuhinya dan memeranginya dengan berbagai cara. Sekarang mereka berkumpul di sekitarnya dan berjalan di belakangnya. Ia memimpin mereka dalam suasana kerendahan hati, kebaikan, kasih sayang, dan kecintaan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hajinya. Beliau mengajarkan cara-cara haji kepada seluruh manusia. Beliau menjelaskan sunnah-sunnah haji kepada mereka. Pada hari Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah lengkap di hadapan kumpulan kaum muslimin. Dalam khutbahnya, beliau menetapkan prinsip-prinsip dan syariat Islam. Beliau menghancurkan kaidah-kaidah kemusyrikan dan kejahiliahan. Beliau menjelaskan berbagai larangan yang disepakati oleh seluruh syariat samawi. Larangan-larangan itu adalah dilarang saling menumpahkan darah, mencuri harta, dan merusak kehormatan. Beliau meletakkan semua tradisi jahiliyah di bawah telapak kakinya. Beliau berwasiat kepada mereka agar bersikap baik terhadap kaum perempuan. Beliau mengingatkan mereka agar berbagi ujian. Beliau menutup khutbahnya dengan mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Inilah dua pedoman yang akan melindungi umat Islam dari kesesatan dan penyimpangan. Setelah Rasulullah menyelesaikan seluruh manasik haji, beliau kembali ke Madinah untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhannya setelah beliau menyelesaikan tugasnya, menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan menyampaikan nasihat kepada umat. Dengan Islam, Allah menyibak kegelapan dan mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju pencerahan.